kita ke sesi dua ya Bu ya. Kita segmen yang kedua ini kita akan dimulai dengan inovasi dan teknologi. Inovasi atau teknologi apa saja yang menurut Ibu mulai diterapkan di industri pelayaran di Indonesia? Mm-mm. Industri pelayaran juga terus mengikuti sih, mengikuti perkembangan teknologi dan melakukan inovasi-inovasi baik di kapalnya maupun di manajemen darat ya, apakah di pelabuhan ataupun di Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini, untuk di kapalnya, dulu itu menentukan posisi para pelaut itu kan menggunakan navigasi astronomi ya. Kini sudah menggunakan satelit, navigasi, dan GPS. Dalam berkomunikasi juga dulu menggunakan telegram, kini sudah menggunakan email, internet gitu ya. Pelacakan identifikasi kapal juga sudah menggunakan AIS, Automatic Identification System. Juga alat ini wajib dinyalakan untuk identifikasi nama, jenis kapal, nomor registrasi, IMO number-nya, dan bendera kapal itu sendiri. Ini untuk ya apa namanya untuk pihak-pihak yang berwenang nih perlu nih supaya untuk mengenali sesama kapal lain. Kalau nggak ada AIS nih Pak atau nggak dia nggak dihidupin, itu boleh dibilang kapal itu kapal siluman ya, patut dicurigai gitu. Jadi mesin kapal pun juga sudah berinovasi teknologi otomasi dan autopilot. Terus kamar mesin juga sudah tidak perlu lagi dijaga gitu ya. Bahkan sekarang sedang dikembangkan kapal laut tanpa awak gitu ya. Nah, Mhm. juga sistem manajemen di darat juga sudah menggunakan IT perizinan penggunaan sistem single submission, pemasaran menggunakan aplikasi marketplace, ya, online booking juga digunakan untuk memastikan pengiriman barang dan memungkinkan untuk tracking muatan, delivery order juga ya sudah secara online. Dan kita juga sudah bisa nih menghitung kira-kira kapal satu sama kapal yang kedua misalnya di kantor tuh apakah menguntungkan apa tidak gitu dalam waktu beberapa menit aja gitu. Dan juga kita juga bisa melihat apakah penggunaan BBM-nya itu apakah kebanyakan gitu ya. Itu hal-hal tersebut tuh sudah ada caranya. Dan kita juga bisa ngelihat apakah juga apa inventory kita penggantian spare part apa segala macam itu bener nggak apa masih apa kebanyakan yang kita order gitu-gitu juga kan juga pakai pakai semuanya kan pakai em, digital gitu. Jadi, nah sekarang kalau untuk urusan pelaporan terpadu sudah menggunakan Inaportnet ya Pak ya dan National Single Window yang memungkinkan semua pihak yang berwenang juga bisa mengunduh laporan dalam satu sistem dari dari shipper, ship owner, bea cukai, kementerian-kementerian yang terkait, perhubungan, perdagangan dan semua stakeholder yang memiliki akses lah, gitu Pak kira-kira. Baik, terima kasih Bu. Kan kita sekarang saya mendengar soal kapal pintar Bu ya. Yang sering kita saya lah khususnya baca ya di Google gitu di internet Bu ya. Nah, apakah tadi kan belum menjelaskan mengenai teknologi ya, ini kan bagian dari kapal pintar Bu. Nah, apakah teknologi atau kapal pintar ini juga bisa melindungi kapal dari hal keselamatan? Kan kapal itu kan lama Bu berlayar Bu ya. Ada hujan, ada badai, ada petir gitu kan. Itu bagaimana? Apakah ada tools atau apa yang melengkapi untuk menghindari Hmm. eh, kejadian-kejadian tersebut, Bu? Terutama hujan badai yang di tengah laut, Bu. Ya itu ada reportingnya sih Pak ya. Ada reportingnya, jadi apa namanya weather report gitu-gitu Pak ya. Jadi kita juga tahu sehingga kita juga bisa apa namanya bisa mengambil jalan yang lebih apa ya yang lebih safe gitu Pak. Jadi dari weather sistemnya apa segala kita bisa udah ada Pak alat-alat itu semua Pak. Jadi nggak terlalu maksudnya ya so far masih bisa dihindari lah gitu Pak. Ya. Even kapal
tua ya Pak ya. Kalau Bapak misalnya kan orang kan bilang wah kapal tua ya. Kapal tua tuh bukan kalau di pelayaran tuh tidak berarti kapal itu jelek Pak. Jadi memang kapal tua itu kalau memang mereka em, apa selalu pergi apa namanya untuk docking ya Pak ya. Dockingnya teratur juga didampingi oleh kelas-kelasnya gitu Pak. Dan ada kelas apa namanya kalau Indonesia kan kelasnya BKI, kalau di luar tuh ada ABS, ada macam-macam Pak, ada Lloyd, ada eh, KR gitu ya, Korean ya. Itu menandakan bahwa kapal tersebut dalam apa posisinya itu bagus gitu, walaupun sudah tua tapi masih layak. Ibaratnya itu disebutnya adalah layak apa namanya layak untuk berjalan gitu Pak. Silakan. Baik, terima kasih Bu penjelasannya. Dari pengalaman dan pengamatan Ibu, sejauh mana industri pelayaran Indonesia telah membangun konektivitas digital dan platform logistik maritim untuk meningkatkan produktivitas operasi. Nggak terlalu dengar Pak. Gimana Pak? Ulangi lagi kalau boleh. Jadi saya mengamati ini Pak, sinyal Sinyalnya jelek Pak. industri pelayaran di Indonesia itu sejauh mana telah membangun konektivitas digital dan platform logistik maritim gitu Bu, untuk dalam mereka meningkatkan produktivitas operasi mereka gitu. Oh, maksudnya Bapak adalah apakah Tentang sebagai konektivitas digital ya, betul, sudah yang sudah sebanyak di sudah ya sebanyak apa pelaksana gimana kira-kira ya, ya Bapak? betul, sejauh mana sekarang sebenarnya Ya. ya betul. Dalam hal yang memang istilahnya yang diharuskan ya Pak ya oleh pemerintah ya Hmm, memang dijalankan kayak seperti tadi saya sampaikan Inaportnet apa hmm, apa namanya single window itu kan sesuatu hal yang memang diharuskan oleh pemerintah kan gitu ya Pak ya. Dalam hal ya, ini em, ya kita jalankan gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang eh, penuh dengan aturan, maksudnya ikut dengan aturan ya mereka jalankan semua Pak. Tapi juga masih Bapak ya Bapak tahu lah kan banyak juga kapal-kapal yang ada juga lah kapal-kapal yang memang jalan tapi mungkin tidak ada asuransinya gitu ya Pak ya. Jadi hmm, hal-hal tersebut masih terjadi lah di Indonesia ini Pak. ya, ya, ya. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini sekarang kita mungkin agak highlight peran riset dan pengembangan, Bu. R&D ya, Bu. Tadi Bu mengatakan ada kapal-kapal tua yang tapi masih layak jalan, kemudian peristiwa kabotas dan sebagainya. Nah, ini apa Hmm. peran eh, R&D, Bu? Dalam hal ini, terutama kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam Oh, mendukung inovasi di industri pelayaran. oke. Nah, dalam pengembangannya, itu perusahaan-perusahaan pelayaran tuh terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, Pak. Termasuk hubungan erat tadi yang Bapak sampaikan dengan apa akademisi. Kami selalu melibatkan perguruan tinggi, Pak, dalam implementasi dan inisiatifnya, Pak ya. Karena peran akademisi sangat vital dan dalam membangun kapasitas industri ini, Pak. Dan juga kita sendiri kan kalau kita mau berbuat sesuatu tuh selalu kan juga ditanya nih, bagaimana udah ada belum kajiannya kan gitu ya, Pak ya. Jadi ya kalau kajian-kajian gitu kita nggak mau ngambil uh, dari sembarang-sembarang, kita pasti cari kepada apa akademisi-akademisi, Pak. Jadi salah satu buktinya itu adalah misalnya proyek-proyek ya, dual fuel gitu ya. Ini juga di mana kami secara aktif tuh juga melibatkan akademisi termasuk Institut Teknologi 10 November tuh Pak, ITS apa ITS untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangannya. Dan juga kami juga rutin mensosialisasikan kebijakan dan inovasi terbaru kepada sekolah tinggi pelayaran, Pak. Jadi supaya calon-calon pelaut ini dapat menguasai lah teknologi dan sistem terkini dengan kompeten ya. Juga keterlibatan sekolah tinggi dan perguruan tinggi dalam kegiatan R&D industri pelayaran
merupakan hal yang menurut kita sangat penting untuk memastikan perkembangan yang berkelanjutan dan meningkatkan SDM yang unggul di masa depan nanti.